ketika saya ditangkap tahun 65, saya akan disekap di dalam kamar yang gelap. Apapun didindingi, penglihatan saya didindingi, mata saya didindingi, gerak saya didindingi. Di sana, di dalam hati saya gelisah. Apa kabar di luar? Bagaimana nanti alam di luar? Bagaimana lagi burung-burungku yang keluar? Apakah ditembak orang nanti burung-burung itu? Kupikir. Apakah damar-damar hijau itu tak kulihat lagi ditebangi orang? Sedangkan aku tidak bisa melihatnya. Ini yang merisaukan pikiran. Taren kopelinas wabinas sopo jala kopolos tari di ujang hehehe kubu bigerbes tari tari ringa tari linga unyangmu ngaroakang ujang kubar somorom katikan duri dakom ujang kudatumu yang kute kudatumu yang kute hula lihat kampung jarak negeri linga hula biak kampung jarak negeri linga. Didong merupakan salah satu kesenian tradisional Gayo yang bisa dianggap atau disebut sebagai varian dari nyanyian rakyat atau folk song ya. Digelar dalam bentuk pertandingan antara dua grup. Pemeran yang paling penting di dalam didong disebut ceh. Dia harus mampu memimpin grupnya gitu agar semangat bertandingnya tetap terjaga. Bangko kasih terbang niangku berani mendale masenang natila sesari nuat diperempet terang lana mamojote patut kegulela mulawan. Nama saya Ibrahim kan, saya Kadir, saya bernama dipanggil Ibrahim Kadir. Saya lahir tahun 42, tanggalnya nggak tahu ya. Di sebuah rumah tinggi, rumah besar, tinggi, kalau dikatakan orang sekarang ini kan rumah Gayo gitu. Di rumah ini aku mula menciptakan puisi didongku. Ketika itu kami sedang belajar sana dengan kakak-kakak. Kebanyakan pemuda-pemuda, kakak-kakakku itu, dia itu beridong, bertanding dengan grup yang di sebelah sana. Jadi aku pikir, aku harus membuat lagu, membuat puisinya untuk mereka-mereka ini.
Sebab dia menghadapi lawan-lawan sana dalam pertandingan didong nanti. Mula-mula aku disuruh mereka, kau curubi ya, pergi. Kau tidak, iya, pukul kita, pukul. Cuba peyera serinan, cuba pey sigimak serinan. Ulan purnama leganjil kuera diwal temelah iwan lauk kelem terhitam. Ibrahim Kadir dalam usia yang amat masih belia ya, umur 10 tahun kalau tidak salah, dia sudah menciptakan sebuah karya didong ya, karya didong dalam arti lirik dan melodinya. Dan kebeliaannya itu menyebabkan karya pertamanya itu kurang memasyarakat gitu ya. Tetapi kemudian 25 atau 30 tahun kemudian orang kembali terkejut setelah mendengar ulang karyanya itu, sehingga karya 30 tahun 20 tahun yang lalu itu menjadi populer di telinga masyarakat Gayo gitu. Beluh muneke kulau tawar enam mah muda dele gua dewe lu genaru iwan kestar takkan berangkat campur tapi entah beluh gerenguk mulintang naramu halang galiniate tereh takut terdapat ni gelumang laut ngetenang aban janteke cak gum langkah serapah cak gum langkah salah hamu rebeki wene cak gum langkah serapah cak gum langkah salah hamu rebeki wene. Alam ini sangat dekat dengan saya. Rasanya nggak bisa berpisah dengan alam ini kok. Alam ini memberi banyak hal pada saya. Ketenangan jiwa, refleksi, menciptakan syair-syair yang akan saya gali dari cerita rakyat di Gayo ini. Kadang-kadang di sini saya menciptakan puisi-puisi, atau setelah pulang dari sini, saya terus saja menciptakan puisi-puisi itu. Bagi saya itu penting, di samping hal-hal lain seperti berkebun, ke sawah. Saya merasa rasanya terpanggil. Gunung-gunung ini, danau-danau ini seakan-akan memanggil saya selalu. Memanggil. Karena keindahannya ini. Ini kena, itu aduh besarnya, itu kena. Ya. Gimana? Melupakan danau, coba lihat. Bagaimana melupakan danau ini? Ini nanti kan ke laut rumah, kata anak-anak. Oh bapak itu besar kali kena. Ini pak, beri, sedikit itu kita ngajar apa? Sama-sama. Jadi kalau aku malas nanti ke kebun kan, itu istri tidak marah lagi kenapa ini. Itulah. Ini tidak dibeli. Anugerah Tuhan. Anugerah. Ambil saja. Bebalun beruke kerawang bersulam, sentong belintam gerak kupinya mungkin pelalin hati. Alas bengkuang lemot kentilam, batil kerana mote ken penuh merempati.
generasi Ibrahim Kadir yang ditempa dalam suasana terisolasi oleh keadaan tidak aman karena TII tadi, lalu mereka seperti terpenjara di dalam menyalurkan rasa kasmaran misalnya, itu tidak ada kesempatan yang leluasa gitu. Padahal sebelumnya ada gitu ya, untuk menyalurkan rasa kasmaran itu ada pranata berpacaran gitu. Itu kan ada peperangan, DI berontak, orang itu ke gunung, itu. Oh, kalau negara hanya menduduki tempat-tempat yang penting saja di kota, itu. Jadi kadang-kadang waktu kami berdidong itu kan udah ngasik, datang tembakan dari sana. Oh, kami yang bertanding di dong antar grup ini sana, di sini banyak penontonnya, menjerit itu penonton tuh. Oh, wah, tuh dudukkan diri begini. Kami pun dudukkan diri semua di grup itu. Tiba-tiba kami dengar tuar pertempuran antara negara dengan orang-orang pemberontak TI itu. Kemudian sambil lari, TI itu, anggota TI itu melepaskan tembak, tuar, habis itu hilang dalam gelap malam. Datang pihak tentara ini. Siapa tadi yang datang kembali? Iya Pak, disitu oleh kepala kampung itu. Kemana larinya? Ke sana Pak. Mengapa datang kali? Mana kami tahu? Kami kan tidak mengundang dia. Kami menyelenggarakan peralatan anak kami yang kawin ini. Bila kami undang mereka kedua belah grup ini untuk berdidong kemari. Ya udah, stop tuh, nggak boleh lagi. Lalu saya merasa karya-karya seni mereka lebih banyak, cukup banyak yang bernuansa romantis, syair-syair percintaan gitu ya, syair-syair yang bicara tentang kasmaran, bicara tentang dunia muda-mudi, mereka bicara tentang bunga dan sebagainya. Jadi keadaan yang menempa mereka menjadi generasi romantik. Ini.
Kali, kawan tu dia cukup mengerti. Suatu hari saya pergi ke kampung, lagu-lagu itu ditembangkan oleh gadis-gadis. Gembiranya aku, itulah kan lagu aku bilang dengan kawanku, itu lagu aku. Iya, itu lagu kamu, katanya. Itu kan dia tuh yang menembangkannya sana tuh. Gembira aku, sampai ke rumah, mengarang lagi, mengarang. Tapi ya sekolahku enggak ada yang terganggu karena itu aku lakukan waktu habis menghafal gitu. Setelah ngasuh mengarangkan lagi umpamanya mengenai lagi legenda Datu Belah, namanya Pukes, tentang kepahlawanan Datu Beru. Saya rasa semua orang mau tahu kan bagaimana tuh kepahlawanan Datu Beru. Itu perempuan menjadi pahlawan. Tapi dari suku bangsa Gayo, itu cuma satu. Ini namanya Aktri namanya. Nama Aktri satu, yang keduanya Datu Beru gitu. Jadi, kepikir ini kalau karang ini nanti kuberikan pada mereka. Apabila mereka tembangkan ini, lawan itu mesti kalah. Kecamatan Bintang, kumuku tatang wayo lemah termulo, hoya karena kami tidak lesi bebujang, ara jarang abang campur tetua, hoya anak sawah ini hari bintang, selamat gembira dalam saring ini. Didong itu pada masa lalu sebenarnya sebagai sarana untuk mengisi acara-acara adat perkawinan, adat mendirikan rumah, adat dalam hitanan. Tapi kemudian berkembang, didong itu sudah dijadikan sarana untuk mencari dana untuk pembangunan dari desa tertentu, dari kecamatan tertentu, misalnya pembangunan masjid, jembatan, dan sebagainya. Anak-anak muda ini sebenarnya kalau berdidong tidak seperti kami dulu, orang-orang tua dulu, ya ceceh dua dulu. Adabnya yang kurang. Sedangkan menembang sebuah lagu itu harus khas. Khasnya begini umpamanya. Di situ ada guk, ada jangin, ada denang, ada sarik, ada tuk. Umpamanya gini. Hari batang ruang, itu tuk namanya. Turun merong, itu namanya kan guk. Ku duduk di tengah bako tentua, itu namanya sarik. Macam orang nangis itu. Sekarang ini kan orang muanya ribatang arwah turun merun, tidak tahu bahwa yang dilakukan itu kan cerita sedih. Jadi kan perjalanan seorang pengantin menjadi batu, seharusnya kan mimik sekalipun, apa sekalipun, perasaan ini kan menyerap seperti yang terlukis dalam cerita itu. Kadang-kadang dia hari batang ruah turun berun ainan mayak jadi batu itu kan sedih, tertawa, pentengong.
Saya akan terus mempuisikan, membuat puisi-puisi yang belum tepat spesikan, seperti kisah pahlawan Nini Maktri. Nini Maktri itu perempuan juga, berjuang menentang Belanda, mati dia, kan? Seperti keperkasaan Amandimot masa Jepang, Datu ke Medan Area dikirim di sini kan, Datu membunuh musuh itu dengan pedang. Tapi waktu digiling dengan motor tang, dia tidak mati. Lalu Belanda itu menangkapnya, dimasukkan granat ke dalam mulutnya, baru pecah. Nah, itu akan saya buat visinya, kalau bisa nanti dalam cerita pendek atau novel lah nantinya. Itu saya kerjakan dari sekarang. Saya kerjakan selama masih hidup. Nah, banyak lagi. Kemudian tata upacara, umpamanya perkawinan, adat istiadat. Nanti supaya generasi muda ini kan dapat mengetahui itu. Dan jangan kehilangan kendali dengan keadaan kemajuan teknologi ini. Mengarang lagu itu kan menyampaikan perasaan pada orang. Apa yang diberikan alam pada kita? Apa yang diberikan danau ini? Apa yang diberikan angin? Apa yang diberikan kicau-kicau burung itu pada kita? Kita ceritakan kepada orang lain. Bagaimana mereka berbahasa? Bagaimana mereka bercinta? Semua itu adalah makhluk Tuhan yang harus dikasihi, yang harus mendapat tempat, yang harus mereka tuh punya makanan, punya minum di negeri ini, gitu. Karena ini memang kan tanahnya juga pegunungan itu kan tidak dibelinya dari siapa-siapa. Itu kan anugerah Tuhan. Alam, aku sudah kembali lagi kepadamu. Lihat, kita bersahabat ya. Ini aku kembali lagi kepadamu. Kau kasih setia kepadaku kan? Itu danauku. Aku kan pernah mandi di situ bersama berenang, memancing, menembang, takelo. Kopi.